Kemudian kita mengingat kembali mengenai syarat wajib puasa ya, supaya kita bisa mengingatkan ke anak-anak kita ya. Kalau kita sudah menjadi seorang ibu, menjadi seorang umi ya, maka kita harus mengingatkan anak-anak kita ketika sudah waktunya atau sudah memenuhi syarat wajib puasa, maka dia harus berpuasa. Syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama itu Islam. Jadi harus seorang muslim ya. Kalau bukan seorang muslim ya tidak diwajibkan puasa. Kalau dia puasa juga akan tertolak. Yang kedua taklif ya. Jadi dia harus sudah baligh dan berakal. Jadi dia memasuki balik ya. Balik sudah paham ya terkait balik ya. Sudah haid ya, sudah haid ataupun sudah mimpi basah ya untuk yang laki-laki yang berakal ya. Berakal artinya dia sehat rohani ya, sehat jasmani, sehat mental ya, dia tidak ODGJ ya gitu. Kemudian mampu, artinya mampu dia bisa menjalankan puasa dengan baik ya, sehat ya. Jadi tidak sakit ya, karena ada juga yang tidak mampu untuk melakukan puasa seperti kakek nenek ya, yang sudah payah ya, yang mana bisa diringankan dengan membayar fidyah. Kemudian sehat ya, jadi bagi yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi mengganti di lain hari. Kemudian mukim. Apa artinya mukim? Mukim itu artinya dia berada di tempatnya ya, berada di tempat tinggalnya, tidak musafir, karena seorang musafir itu punya rukhsah ya, punya keringanan, mendapatkan keringanan apabila dia sedang musafir, maka diperbolehkan untuk berbuka dan menggantinya di lain hari. Mungkin bisa menengok di Al-Baqarah tadi ya, 183 sampai 185. Disebutkan bahwasanya dari Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalam an salasah. Jadi diangkat pena dari 3 hal. Maksudnya diangkat pena itu tidak ditulis ya, tidak ditulis sebagai dosa. An salasah dari 3 hal. Yang pertama, anin naim hatta yastaqid. Jadi dari seorang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi orang yang tidur itu tidak mendapatkan dosa ya. Makanya kalau kita sholat subuh, kita tidur kemudian kita terlupa, kita tidak bangun pada saat sholat subuh, maka tidak dosa ya sampai dia terbangun. Ketika terbangun, ingat ya, terbangun, loh saya kok sudah jam 6 ini saya belum sholat subuh, maka segera laksanakan sholat subuh. Kemudian wa'ani sobi hatta yahtalim, dan dari seorang bayi ya sampai dia besar ya, sampai dia mimpi basah ya. Sobi bisa diartikan bayi, anak kecil ya, sampai dia ya talim, sampai dia mimpi basah. Wa'anil majnun hatta yaqil, dan dari seorang yang gila sampai dia berakal ya, sampai dia sadar. Jadi kalau dia sudah sadar, misalkan dia gila dari 3 tahun ya, setelah itu dia sadar, maka setelah sadar maka dia punya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya di nomor 4403 ya, oleh Syekh Al-Bani mensyahihkan hadis ini dalam Syahih Al-Jami ya. Jadi ini bukunya ya, Syahih Al-Jami. Kalau di hadis riwayat Abu Dawud nomor 4403 ini di Bulughul Maram.